Aba, ya Bapa yang bertata di surga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini malam kami terpilih untuk datang Tuhan di rumah-Mu, memuji dan menyembah Engkau dalam acara doa malam ini Tuhan. Setelah kami boleh memuji dan menyembah Engkau, izinkan kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, sehingga kami mendapatkan kekuatan daripada Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Karena tanpa Engkau apalah kami, dan tolong juga hamba-Mu karena tanpa Engkau apalah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terima kasih kami. Haleluya Tuhan. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Mohon maaf ya nggak di mimbar. Habis saudara mundur. Jadi saya maju terpaksa. Kecuali saudara penuhin bangku depan sini ya saya naik ke atas. Ya happy-happy aja ya. Shalom. Ini Opa minta maaf, ya minta maaf dulu ya. Biasanya sih yang hadir doa malam, kalau di Jakarta nih, kebanyakan yang ada persoalan nih. Kalau nggak ada persoalan sih nggak datang. Apalagi kalau lagi banyak berkat, happy-happy, doa malam nggak sempet. Tapi kalau lagi susah doa malam rajin. Doa malam, doa puasa, doa apa kayak semua rajin deh. Karena belum dapat. Dan banyaknya kita maunya, mintanya jangan lama-lama ya Tuhan. Oke deh saya ikut doa. Tapi jangan lama-lama loh Tuhan. Kita sering paksa Tuhan loh. Kecuali jemaat di Citra sini. Nggak pernah maksa sama Tuhan kan? Terserah waktunya Tuhan kan? Pokoknya datang aja dengan hati yang tulus, amin. Kalau orang yang hatinya tulus terlihat di wajahnya. Sekarang lihat wajah sebelah-sebelahmu. Tulus apa enggak? Sebab orang kalau yang hatinya bengkok Tuhan gak bakal kasih kok. Jujur aja saya sih ngomongnya. Dan lagu yang barusan terakhir nih, bisa dikeluarkan deh lagu yang barusan terakhir nih. Terima kasih. Iya, kata-katanya bagus loh. Saya sih baru dengar ya, soalnya di Jakarta saya gak pernah dengar lagu ini. Ayo dong, kata-katanya aja. Yang depan tuh. Dari Tuhan dulu dong. Nah, iya nih, kuasamu terlebih besar. Benar nggak? Yakin? Nggak pernah bimbang? Oh dahsyat. Karena banyak orang, saya rubah lagunya ya maaf ya. Begini, kuasamu tidak terlebih besar dari persoalanku. Persoalanku lebih besar kok. Saya salah apa kata-kata lagu ini yang salah? Saya yang salah apa kata-kata lagu ini yang salah? Kok takut sih? Enggak apa-apa, saya enggak apa-apain kok. Cuma nanya aja. Saya salah atau lagu ini yang salah? Enggak yakin. Saya kalau jawaban saudara enggak yakin. Karena saudara dalam hidup ini memang sih Tuhan berkuasa, memang kuasanya terlebih besar, memang. Tapi kita sering kebanyakan tapi. Bukannya nggak percaya loh, aku percaya loh. Aku sungguh-sungguh percaya kuasa Tuhan besar. Tapi bukannya nggak percaya. Kamu nggak ngerti sih persoalanku. Kamu nggak ngerti bebanku. Jangan bilang aku nggak percaya, aku percaya kok. Yang seperti itu percaya nggak? Oh saudara nggak ngerti bahasa Indonesia. 好像这样子刚才啊，你们懂的吗？ 他们是相信还是不相信啊? Nah lo mati lah lo. Gue ajak ngomong bahasa Indonesia diam aja. Maaf kalau bahasa Jawa saya terus terang aja kacau. Gak berani saya. 1-2 biji bisa, terlalu banyak gak bisa saya. Mari. Lalu yang keduanya lagi katanya. Apa lo yang keduanya? Udah jangan dihilang-hilangin deh. Yang keduanya. Bukan sebelum ini. Yang depannya. Nah Tuhanku terlebih besar. Wah enggak lah. Itu di gereja aja. Tapi di rumah beda. Yang suka begini siapa? King Kong badannya besar. Di sini nggak ada King Kong kan? Di sini semua orang percaya kan? Maaf sebelum saya lanjut kepada firman. Oh lagu ini dulu deh. Slide berikutnya lagu berikutnya ini apa nih? Kata-katanya nih. Tak pernah terlambat janjimu, apa iya? Sesuai dengan apa yang kau inginkan.
Sering maaf loh, banyak orang menganggap Tuhan tuh terlambat loh. Sekarang dong Tuhan. Taruh kata jangan lama-lama, seminggu deh. Ini udah 2 tahun loh Tuhan. Wah kayak Tuhan gak ngerti, kita ngajar Tuhan loh. Tuhan ngerti dong, udah 2 tahun ketahan nih. Setahun lagi mati dah. Kira-kira begitu. Tapi orang itu gak hadir di sini, ini sore. Karena dia suka duduk di sini nih. Depan-depan sini. Jadi yang belakang sini semua baik-baik semuanya. Amin. Lalu sini, ya Tuhan menolong hidupku. Benar kau pernah ditolong Tuhan? Benar kau dia pernah ditolong Tuhan? Orang yang ditolong Tuhan tentu dalam keadaan susah dulu dong. Kalau nggak susah ngapain ditolong Tuhan? Halo. Mau disembuhkan Tuhan? Sakit dulu. Ya bagaimana Anda bisa mengatakan dia menyembuhkan engkau? Kalau engkau nggak pernah sakit. Ya oke, itu sedikit ya. Dengar baik-baik, ada tuh kata-kata bahasa Inggris. Tapi saya akan terjemahkan. Don't let the devil see your tears. Jangan pernah engkau mengizinkan, saya terjemahan bebas ya. Iblis melihat air matamu. Kan situ dia akan berbicara kepada engkau. Tuh lu lihat faktanya, mana Tuhan lu. Lu datang 2 puasa, 2 malam, mana pret. Buktinya Tuhan gak nolong lu. Lu susah kan? Akhirnya kita. Zoom. Gimana ya? Kau beriman kepada siapa? Gak kedengeran. Tuhan Yesus. Apa arti iman? Percaya sesuatu yang tidak terlihat. Itu udah klise. Memang di Alkitab ada. Tapi saya terjemahkan dengan bahasa kita lah. Iman berarti Anda percaya kepada yang Anda imani dong. Betul kan? Kita iman kepada Yesus kan? Berarti Anda harus percaya kepada Yesus kan? Percaya bukan hanya percaya tok loh. Aku percaya Tuhanku ajaib, so what? Percaya berarti engkau akan percaya apa yang dia katakan. Betul? Kayaknya gak yakin nih. Makin saudara gak yakin makin lama khotbahnya loh. Terserah lah, kalau saudara makin diam semakin lama khotbahnya. Oke, Anda harus percaya apa yang firman di Alkitab itu. Walaupun bertentangan dengan kenyataan. Mungkin engkau ini hari sedang, maaf contoh saja. Anda sedang ada kekhawatiran. Firman mengatakan apa? Jangan kamu khawatir. Kan bertentangan kan? Faktanya mengkhawatirkan kok. Saudaraku yang kasih tadi pagi pun saya saksikan sedikit kedatangan saya ke Surabaya sebelum ke Surabaya. 1 hari sebelumnya hari Kamis, bukan hari Selasa ya, hari Selasa. Jadi hari Senin, tiba-tiba pembantu saya, dia bilang ada keluarganya yang harus diurus, mohon izin. Ya sudahlah, pergilah, nggak apa-apalah. Sampai jam 8 malam belum pulang. Nah saya Selasa pagi sudah harus jalan. Sebetulnya nggak di persoalannya cuma apa? Saya punya anjing nggak ada yang ngurus. Saya di sini 4 hari saudaraku yang kasih. Nah anjingku nggak makan 4 hari dong. Saya mulai bingung. Ini gimana ya Tuhan? Tapi tahu apa yang saya lakukan? Ditelepon sama istri saya nggak nyambung. Dia matikan tak apalah, nggak tahu. Kita bisa apa kalau udah waktu begitu? Biasanya, maaf. Dasar. Batu gak bisa dipercaya. Orang lagi butuh, dia tahu gue mau pergi. Dia gak pulang-pulang. Gak ada orang seperti itu di sini kan ini malam? Gak ada yang seperti itu kan? Yang saya ngomong yang di luar kok. Di sini gak ada yang marah-marah. Gak ada yang ngaku ya, bukan saya yang ngomong loh, ibu yang ngomong loh ya, nanti ibu yang tanggung jawab loh. Bukan saya, nanti saya dimusuhin. Saya cuma bisa nyanyi dalam hati. Segala macam lagu aja. Terima kasih Yesusku buat anugerah. Lagunya habis ganti lagu lain. Jam 8 lebih sedikit. Ting dia nongol. Haleluya. Aman. Jadi rumah bisa tinggal. Kalau kita marah-marah pun gak ada gunanya.
Tadi siang saya ya udah di hotel ya. Saya iseng-iseng cari banyak semua khotbah mengenai marah tuh. Ayat mengenai marah. Ternyata lebih banyak merugikan loh daripada menguntungkan. Masih ada yang mau marah-marah enggak? Terserah. Saya nggak mau berdebat dengan Anda. Saya hanya sharing pengalaman hidup saya. Anda mau terima, Anda yang beruntung. Anda buang, yang rugi Anda kok, bukan saya. Saya happy go lucky aja. Maka kalau saudara pernah datang tempo hari waktu saya khotbah di sini, saya pernah mengatakan kok, usia saya 73 sekarang, menjelang 74 sebentar lagi. Orang Jakarta bilang sudah bau tanah katanya. Tahu bener tahu enggak? Tapi saudara lihat, di ruangan ini, kan banyak pria-pria kan, maaf ya Pak ya, jangan marah ya. Saya yang paling ganteng kan. Tadi pagi saya dikatakan, wih pendeta pede amat sih. Ini bukan soal pede, memotivasi. Di balik kata-kata begini saya memotivasi Anda. Kalau saya bisa, kenapa Anda nggak bisa? Kita bedanya apa? Jangan saudara bilang, oh Bapak kan pendeta, saya kan bukan. No, kita sama. Mau pendeta juga mau hancur aja. Jadi kalau saya bisa, Anda juga bisa. Tinggal ini aja pola pikir dan hati. Kalau Anda sesuaikan dengan firman Tuhan, haleluya. Semua akan lagu tadi bahasa indah pada waktunya kok. Jadi bukan waktu kita saudara. Kalau kita memang minta terus lalu kita mintanya sekarang. Ya maaf kita ngancam Tuhan. Banyak doa tuh teroris loh. Tuhan kalau engkau gak kasih dalam seminggu. Aku pindah gereja. Galak bener. Di Surabaya gak ada, Jakarta banyak yang kayak gituan. Doanya ngancem sama Tuhan. Ada juga doa yang sogok. Tuhan jangan lupa ya, aku ntar kasih kolektor nih. Lebihan dikit deh dikali deh Tuhan. Tapi Tuhan harus jawab doaku ya. Hebat sekali loh. Orang-orang Jakarta memang widih minta ampun deh. Nggak sebaik orang Surabaya. Orang Surabaya juga yang cuman di ruangan ini malam. Yang hari Minggu saya nggak tahu. Karena saya nggak hadir. Yang di sini semua baik-baik kan? Terima kasih. Sebentar lagi saudara akan dengar sebuah ayat yang enak di telinga. Dan semua mau ayat itu. Dan banyak yang pegang ayat itu. Dan saya percaya saudara sudah bisa menerka ayat apa itu. Oke Dek, tolong keluarkan Dek. Jangan dikeluarin semuanya dong, aku udah bilang satu persatu. Yuk keluar semua percuma, jadi unsur surprise nggak bisa. Bisa dikerjain lah. Aduh, hanya lu nggak, makanya tadi lu nggak mau tes dulu sih. Ya udahlah, oke. Ya sudahlah. Nih, ayat yang paling enak nih. Tapi saya tanya dulu, minta, saya pakai tanda tanya. Akan diberi, benar nggak? Benar. Karena memang Matius 7 berkata mengatakan demikian. Mintalah, maka diberi. Ketuklah, maka akan dibukakan. Carilah, maka kau akan mendapatkan. Enak banget kan? Tapi ayatnya nggak cuma segitu loh. Matius 7 berikutnya ya, saya bacain aja ya, supaya cepat ya. Matius 7, ayat berapa? 7 ya. Oke. Lalu ayat 8 mengatakan apa? Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Enak ya? Pasti dong. Sorry, lihat tangan saya. Ada syaratnya. Bukan cuma, pokoknya udah ke gereja, kan ada firmannya, minta, pasti dapat. No. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan yes, saya terserah dia, saya gak ikut campur. Tapi kalau saya ngomong no. Kena berikutnya lagi, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Wah enak juga. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka dan yang meminta kepadanya. Kalau saya tanya, ada amin? Pasti semua. Ayat ini enak kok. Ini yang kadang-kadang membuat Anda dininau-bobokan.
Iman tanpa perbuatan atau mati. Berarti there is something that you must do. Bukan dengan hanya haleluya. Ini banyak terjadi kesalahan dari orang Kristen. Maaf, saya nggak bicara gereja Anda. Saya bicara orang Kristen umumnya. Jadi ya, tolong dewasa. Mereka merasa bahwa sudah ke gereja, sudah kasih kolekte, sudah nyanyi, sudahlah. Sisanya Tuhan harus memberikan karena ada ayat ini. Nanti dulu. Ayatnya bukan cuma ini doang loh. Masih banyak yang lain. Maka gak heran ada firman, ujilah setiap roh. Kalau hanya menyenangkan jemaat, saya ada satu khotbah judulnya begini. Mau diusap-usap atau mau disentil? Halo? Ngerti dong diusap-usap? Sayang, Tuhan melindungi engkau, menyertai engkau. Tuhan berkati ya. Itu diusap-usap. Saudara mau disentil? Atau diusap-usap? Usap-usap ya. Maaf, saya menghargai pendapat Anda. Tapi tolong, dalam Tuhan gak bisa. Anda harus sudah dewasa, sentil. Baru mendewasakan imanmu. Kalau terus Anda tuh bukan, saya menghargai orang yang bersaksi. Tapi sayang saya lihat, saya dengar terlalu banyak di mana-mana. Orang bersaksi waktu dia diberkati. Saudara-saudara naik mimbar, saudara-saudara, saya ini bulan, waduh luar biasa Tuhan. Baik sekali. Usaha saya tiba-tiba meledak semuanya. Sehingga saya bisa beli mobil baru. Dan Tuhan baik, betul saudara. Amin, amin. Semua tepuk tangan. Itu bukan saksi atau kesaksian. Itu cuma mengucapkan syukur karena Anda diberkati. Kalau Anda nggak diberkati, Anda bisa naik mimbar. Anda bukan harus hanya menyaksikan, dengar baik-baik, jangan sampai salah ngerti. Bukan hanya Anda hanya menyaksikan berkat Tuhan, tapi hidup Anda harus jadi saksi Kristus. Dengan apa? Dengan melakukan firman Tuhan. Yang kadang-kadang kita minta, kok firmannya gampang banget sih, minta makan diberi, ini gua gak diberi-beri. Dengan tidak diberi-beri, mungkin itu permintaanmu, bukan kebutuhanmu. Cuman keinginanmu barangkali. Saya gak ngerti. Atau Tuhan juga delay barangkali. Mau lihat anak ini setia gak nih? Masih datang doa lagi gak nih lain minggu nih? Gitu aja bahasanya. Karena banyak orang putus asa, kelamaan Tuhan jawabnya. Karena kita paksakan waktu kita kepada Tuhan. Maaf Bapak Ibu yang tentu punya perusahaan atau bekerja di perusahaan. Di gereja juga sama. Kalau kita di gereja tentu harus pakai aturan gereja. Betul Pak? Kayak ini hari orang semua pakai batik. Ya semua juga pakai batik pengurus. Betul? Ya bisa saja pakai baju kotak-kotak begini bisa saja. Tapi ya kalau terus-terusan bertentangan terus ya lama-lama ya maaf Anda mundurlah. Gitu kan? Di kantor juga sama. Kalau Anda harus masuk jam 8 ya Anda harus masuk jam 8. Betul? Anda nggak bisa jam 9, jam 10. Sekali-sekali mungkin dengan alasan segala macam ya dimengerti. Tapi kalau terus-terusan begitu, nggak bisa, sudah diberhentikan. Maaf, kalau Anda mau masuk surga, Anda mau dijawab doa Anda harus pakai aturan Tuhan. Anda nggak bisa pakai aturan Anda untuk memaksa Tuhan, untuk memberikan kepada Anda. Ini firman enak banget. Kalau saudara baca lagi yang berikutnya yang saya siapkan tuh ya tadi di mana tuh Lukas kalau nggak salah ya. Itu sama bunyinya ya. Di Lukas itu sama, Lukas 11 ayat 9. Tapi kita baca Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Bunyinya apa? Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ini bukan soal masuk pintu, saudara kasih. Tapi soal mendapatkan berkat dari Tuhan. Mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Mendapatkan jawaban daripada doa kita dari Tuhan. Anda harus melalui pintu yang sempit. Itu perjuangan. Ini hari belum dapat. Haleluya.
kita nggak pasang wajah ambulan, tetap wajah rembulan. Tahu beda wajah ambulan dengan rembulan? Nggak tahu? Belum pernah naik ambulan? Oke, nanti naik sekali-sekali. Di ambulans nggak ada yang haleluya, haleluya, nggak ada. Di ambulans semua, oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan. Itu di ambulans semuanya tuh. Anda harus punya wajah rembulan. Baru Anda jadi istri menyenangkan hati suami, suami menyenangkan hati istri. Bayangkan Bu kalau Anda punya suami begini, pagi siang malam. Zoom. Mau Bu? Bu? Oh gak ada perempuan sini ya? Kita boleh kawin semuanya. Lu cari pacar juga gak mau lu yang begini. Apa sih persoalannya Pak? Pusing di kantor? Kan Yesus berkuasa. Yesus lebih besar. Di mana Yesusmu? Dikantongin. Apa di laci? Maaf bahasa saya. Kalau engkau betul-betul mengimani lagu tadi. Dahsyat loh. Mengubah hidupmu. Justru di saat sedang susah. Maka itu ada juga satu khotbah saya dengan judul bahasa Inggris. Ya. Judulnya apa? Dancing in the Rain. Menari di tengah-tengah hujan. Maksudnya hujan itu bukan hujan air ya, hujan persoalan. Tetap aja haleluya. Orang bilang kok lu seneng amat sih? Ya biarin aja gue punya Tuhan yang luar biasa. Emang udah jawab doa lu belum? Ya jangan bohong. Aku gak suka ngajarin bohong lu. Banyak orang itu suka ngebohong tuh. Udah, kapan? Tentu besok. Ya kok lu bangkrut? Iya. Kalau belum bilang belum aja. Kenapa sih? Kan indah pada waktunya. Kalau orang bilang, kok bisa lu haleluya begitu? Iya, gue tahu indah pada waktunya. Wah, lu sok suci lu, biarin aja. Kan beriman kepada Yesus. Kita percaya apa yang dia katakan. Kalau kita percaya, wajah kita berubah, hati kita berubah, semuanya akhirnya semua. Maaf ya Bu ya, suami juga lihat Anda enak Bu, enak dilihat. Sekarang perempuan kadang-kadang pakai makeup yang mahal-mahal juga, mukanya gak enak dilihat deh. Sampai kaca pun takut lihat dia. Jangan kata suami, kaca juga takut. Lu jangan ngaca sama gue dah, gue serem lihat muka lu. Begitu pula sebaliknya. Kita jadi suami, apapun persoalan di kantor. Kenapa kita bawa-bawa terus? Sampai semua kena. Begitu pulang, istri gak tahu apa-apa. Udah masak belum? Wah lagi gak enak nih. Anginnya lagi jelek nih. Anak juga mungkin gak tahu. Papa pulang. Udah, apalagi pusing. Hari Minggu ke gereja. Anak-anak dari belakang ini. Kau mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Kalau kita kembali ke slide kita, Dek. Terima kasih, Dek. Kembali ke slide kita. Sayangnya mungkin kita sudah keseringan minta, tapi tidak pernah dapat. Kalau Anda minta dapat ya puji Tuhan. Berkat Anda luar biasa. Tapi ingat baik-baik, gak selamanya. Karena itu susu, masih bayi, dikasih susu mungkin. Tapi makin dewasa, Anda harus makan nasi. Tapi ini malam engkau makan batu dari saya. Mau dewasa enggak? Udah enggak zamannya nasi lagi. Kalau perlu ya oke dah, enggak saya batu dan nasi perak dah. Enggak enak. Ya enggak enak memang. Obatnya pahit. Enggak enak memang. Tapi menyembuhkan. Kalau saudara mau. Karena berikutnya kan apa? Kita berusaha tetap percaya. Kadang-kadang orang juga, ya deh percaya. Banyak juga hamba Tuhan atau teman-teman, lu percaya dah. Ya deh percaya lagi dah. Percaya lagi dah. Tapi sini dikatakan apa? Tapi kelihatannya jawabannya entah kapan dan masih terlalu jauh. Dan ini membuat kita putus asa, kesal, dan bisa cari jalan pintas. Di Surabaya saya nggak dengar, tapi Jakarta baru-baru ini 2 peristiwa. Yang satu seorang ibu lompat dari apartemen dia, karena suami katanya nggak pulang-pulang dan lain sebagainya. Dia mungkin sudah berdoa juga dengan, saya nggak tahu agamanya. Tapi saya percaya dia beragama dan dia juga pasti berdoa.
Kenyataan doanya sepertinya Tuhan gak dengar-dengar. Suaminya gak pulang, dia putus asa, dia lompat. Dia pikir selesai semuanya. Yang satu lagi terakhir, bawa bayinya dilempar. Kenapa? Pasti putus asa. Kalau gak putus asa gak mungkin bayinya dilempar. Betul? Gak salah ngomong kan ini opa ya? Anda sedang putus asa? Hati-hati. Itu kesempatan iblis untuk masuk. Gue bilang juga apa, lu percaya tuh, gak ada gunanya kan? Tuhan lu mana jawab? Saudaraku, sebelum saya jadi hamba Tuhan, sedikit kesaksian untuk saudara. Saya bekas pengusaha. Dan itu waktu saya ada persoalan dalam kantor sendiri. Oleh orang-orang sendiri. Susahnya luar biasa. Tapi karena saya direktur, teman-teman semua enak aja ngomongnya. Kan direkturnya lu yang ngurus dong, lu yang tanggung jawab dong. Ya sudah, terpaksa maju. Saudara tahu, saya juga doa. Dari kantor ke tempat instansi tersebut, di saat dipanggil saya gak sebut ya. Saya cuma nyanyi. Pelan-pelan. Sopir saya tentu agamanya lain. Dia hanya bilang, Pak Hari, kok Pak Hari seneng-seneng aja sih nyanyi-nyanyi. Saya bilang bahasa Betawi ya, lo gue mau apa? Gue bisa apa? Dipanggil ya gue mesti pergi. Gue gak pergi gue ditahan. Difitnah dan lain sebagainya. Saudara tahu apakah kena doa lalu mungkin sebulan selesai? 1 tahun. Waktu sedang diinterogasi. Sewaktu dia ngetik. Saya pun nyanyi. Sampai dia mengatakan, Pak, Bapak kok tenang-tenang aja? Ya saya bisa apa Pak? Bapak nanya ya saya jawab, selesai. Bapak gak mau percaya ya udah terserah urusan Bapak. Akhirnya dia pun pernah mengatakan, saya gak pernah lupa tuh. Pak, ada perang bintang sepertinya nih Pak. Maksud dia sana pakai bintang. Saya juga pakai bintang katanya. Saya bilang, iya Pak, saya iyain aja. Karena dalam hati saya bintang gua kan Yesus. Lu mana menang? Lu mau apa juga lu gak bakal menang. Lu pakai duit deh, terserah lu dah. Tapi saya kasih tahu intinya, gak sehari, gak sebulan. Cukup lama. Itu terus-terusan, sepertinya doa kita gak didengar kok. Kok gak selesai-selesai sih? Saya juga punya pikiran itu dulu, kok gak selesai-selesai? Tuhan ini udah kelamaan, Tuhan saben hari begini mau adu setengah mati. Kerja gak bisa, deg-degan, macam-macam saudara gue ngasih. Walaupun gak salah. Tuh lampunya tuh kasih tanda tuh. Ya, oke teruskan kembali. Slide yang berikutnya dek. Tuh tetap keluar semuanya ya. Aduh sayang ya. Ya udahlah ya. Sangat disayangkan. Terlalu banyak orang menurut saya yang hanya maunya dan taunya meminta. Tapi lupa kunci agar permintaannya terkabulkan. Mau minta juga harus ada kuncinya kan. Supaya kita dikabulkan kan. Oke kita baca yuk sama-sama yuk. Matius 7 kembali tapi ayatnya 12 sampai 14. Ya 12 sampai 14. Matius 7. 12 sampai 14. Oh enggak dikeluarin ya udah. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapati. Kehidupan kan berarti berkat saudara. Ini hari Anda dan saya bisa ketemu. Bukankah kemurahan Tuhan? Anda boleh punya rencana mau kebaktian. Bisa gagal. Mungkin ada telepon, ada teman panggil, ada urusan badak, dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda bisa datang sini, jangan pernah lupa. Saya sering mengatakan ini. Kita ini terpilih. Bukan hanya terpanggil. Ini malam kau dipilih Tuhan. Datang dengerin nih. Jangan disia-siakan firman ini. Karena kita dalam hidup ini kita pasti menghadapi sesuatu.
Yang belum tentu langsung jumpes selesai, enggak. Kadang-kadang lama, sampai kadang-kadang kita capek nungguinnya. Kok begini ya, udah gak kuat Tuhan, aduh. Kadang-kadang orang juga lucu menurut saya. Kadang-kadang contohnya misalkan banjir ya. Kalau banjir hanya semata kaki, dia sudah berteriak seperti bencana nasional di sini. Tuhan, udah sini Tuhan, padahal cuma di situ. Banyak orang itu aneh. Padahal dia mengerti firman. Pencobaan-pencobaan yang kau alami hanya pencobaan-pencobaan biasa. Di saat engkau mengalami, Tuhan memberikan kau jalan keluar. Amin. Kurang lebih begitu bunyinya. Walaupun ini hari, apapun persoalan Anda, yang Anda anggap berat dan besar, udah gak tertanggungkan dan gak kuat deh, tetap firmannya gak berubah. Iya memang untuk persoalanmu memang aku rasa berat juga memang. Tuhan bilang begitu. Gak berubah ayatnya, tetap aja pencobaan yang kau alami biasa-biasa saja. Tinggal kita punya mindset dan hati. Mau nerima gak itu? Kalau kita tolak, selesai kita. Binasalah kita semua. Tapi kalau kita percaya, maka kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Saya gak mau bohongin Anda untuk menjanjikan Anda besok mendapatkan berkat. No. Anda besok tolong Tuhan, no. Saya pernah khotbah kok di Surabaya Sini, tapi bukan di tempat gereja Anda. Habis khotbah seorang ibu menghampiri saya. Dia bilang, Pak Hari, tolong doain dong. Saya bilang, doa apa Bu? Dagangan saya sepi. Kalau menurut Anda didoain gak? Ibu lebih baik dari saya. Saya gak baik Bu. Jujur aja. Saya apain dia tahu gak? Saya bilang, Bu, tahu gak Ibu? Dagangan sekarang semua sepi, tahu gak Bu? Saya gituin aja. Ya 1-2 ada yang naik, ada yang rame, iya. Kita bicara umum. Semuanya rada sepi. Turun omset dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, Ibu punya muka beresin. Lu bagaimana orang mau beli ke toko lu? Yang ketiga, ngomongnya yang bener, jangan kasar. Ayo Pak, mau perlu apa? Bu, perlu apa? Kan enak orang. Jangan, cari apa? Misalkan ada juga, tuh, lihat sendiri. Orang kan enak, dagang begitu. Terus mau laku, pret. Ngerti gak? Pret. Yang keempat, kau banyak berdoa. Pasti tokomu rame. Tapi gak besok, saya bilang. Udah ya, saya gak doain ya. Jalan sendiri. Maaf, sedikit informasi untuk Anda. Kenapa saya gak doain? Jahatkah saya? Mungkin Anda berpikir begitu. Anda salah. Tuhan kasih hikmat. Ini permainan iblis. Habis didoain, besok gak rame. Dia cerita kemana-mana Pak. Itu pendeta Jakarta yang bule-bule tuh, yang tua tuh, yang udah mati tuh. Percoba doanya gak cun. Tahu gak cun? Gue didoain percuma. Dagangan gue tetap sepi. Kita dipermalukan. Kita dibodohi saudara. Nggak mau saya. Anda bisa berdoa kok. Anda percaya nggak Tuhan? Jangan selalu mengandalkan kami hamba-hamba Tuhan. Bukan saya bilang nggak boleh dimintain doa. Bukan itu bahasa saya ya. Kita memang tugas kami untuk mendoakan Anda, betul. Oke. Tapi jangan selalu mengandalkan diri kepada kami. Anda juga bisa kok. Tuhan juga dengar. Cuma melalui kami baru Tuhan dengar. Kalau tanpa kami Tuhan nggak dengar. Itu pembohongan besar-besaran. Jangan mau dibohongin begitu. Maaf ya, keras sedikit bahasanya ya. Anda bisa. Amin. Nggak kedengeran, amin. Amin kayak mau mati. Amin. Amin. Kena maaf Pak, kita laki-laki pada umumnya banyak yang laki-laki suka nonton bola kan. Walaupun di televisi juga kan. Bersama-sama dengan teman nonton beramai-ramai kan. Misalkan kalau nggak suka ya nggak apa-apa ya. Saya juga nggak begitu suka. Tapi saya lihat mereka yang nonton. Begitu timnya memasukkan, misalnya Persebaya nih, tim Anda nih memasukkan gol ke gawang lawan. Anda teriaknya apa? Nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Betul nggak? Lompat kita. Kena kita girang. Berhasil. Haleluya. Amin.
Aduh, mencai siu. Lu kenal Tuhan lu enggak? Kalau kita kenal Tuhan kita diberkat dia, diberikan apa yang kita mau. Haleluya, lompat. Yes. Enggak dapat juga. Yes. Tuhanku ajaib. Bagaimana kata lagu-lagu ini lupa. Lupa lagu lama tuh. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Ku dahsyat. Tangan. Balik lagi tuh. Tiku. Walaupun berkatnya belum turun-turun. Hati yang gembira adalah. Ngerti. Ngapain tuh? Ucap syukur aja. Saya juga banyak hal yang saya membuat saya kok gini ya, kok nggak seperti apa yang saya mau. Tapi ujung-ujungnya indah, saudaraku yang kasih. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, tempo hari nggak dikasihin sekarang. Karena memang waktunya sekarang yang pas perlu. Tuhan nggak pernah terlambat, cuman kita yang menganggap dia lambat. Karena kita maunya sekarang. Kalau bisa sekali datang, baru pertama kali datang ini malam juga doa, besok langsung dapat. Haleluya, yes Lord. Wah, aku punya Allah luar biasa. Fred. Bukan saya bilang Allah kita nggak luar biasa, jangan sampai ke situ loh. Saya nggak mau ada salah ngerti loh. Allah kita memang luar biasa. Anda ngerti sampai di mana? Apakah kenal minta langsung dikasih langsung dia luar biasa? Nah kalau nggak dikasih bagaimana? Tetap luar biasa nggak? Seharusnya kan itu kan. Ditolak pun tetap luar biasa. Dia tahu yang terbaik untuk kau dan saya. Amin. Tapi banyak maaf aja anak-anak sekarang gak ngerti ini semua. Kalau pacaran maksain. Cinta. Gak tanya sama Tuhan dulu. Lu makan tuh cinta. Nanti lu nangis lu. Tanya sama tante-tante yang sini nih. Kalau gak percaya. Betapa susahnya bertemu dengan bersatu dengan seorang laki-laki. Jangan bohongin gue, gak bisa. Gue 73, gue gak bisa dibohongin. Gue tahu lu banyak penderitaan. Maka itu banyak kalau ibu-ibu, kalau suami sudah meninggal ya. Cuma di depan orang doang tuh. Pak, kok Yesus jahat amat sih tinggalin Eka sendirian sama anak-anak. Bagaimana Pak? Mending kalau ninggalin deposito. Ya ninggalin utang lagi Pak. Aduh gimana Pak? Itu di depan orang. Di rumah beda, di kamar. Yes, mati juga dia. Yuhu, bebanku terlepas. Aduh bu, gue gak bisa dibohongin. Lu boleh pasang muka malaikat di gereja. Di rumah juga harus sama. Jangan di gereja beda, di rumah beda. Buat apa? Ngomong sama orang begitu ketemu, lu gak tahu sih gue susah. Laki gue tuh, untung dia mati. Kalau gak mati, gue yang mati. Aduh. Yang milih situ. Orang tua bilang jangan, kadang-kadang maksa. Cinta. Ya sudah orang tua mundur lah, ngalah lah. Terserah kau lah. Udah nangis baru. Nah lu yang minta, lu ngapa nangis? Hadapi. Kan Allahmu luar biasa. Dia bisa mengubah suamimu yang menurut Anda yang aneh-aneh tuh. Jangan suka ngomong sama teman, ngomong sama Tuhan. Dia yang mampu menolong kau, temanmu gak bisa. Paling tambah gosip. Anda di belakang depan Anda enggak. Oh iya bu, kami bantu doa deh bu ya. Ibu sabar bu ya. Di luar, Cen, lu tahu gak sih itu? Dia tuh, lakinya, gak karuan lu. Tapi lu jangan bilang-bilang dari gue ya. Sebentar satu gereja tahu. Di gereja banyak ember sekarang tahu gak? Kecuali di bertobat, mau diberkati, mau minta dapat. Berhenti tuh ember. Iya, ya. Ayo berikutnya Dek. Balik lagi Dek. Enggak, depannya yang bawahnya belum kan? Terima kasih. Justru sering perasaan atau pengalaman dan iblis sering mengarahkan kita hanya pada apa? Ayat-ayat yang enak didengar. Dan ini yang membuat kita terjerumus pada kecewa. Karena gak dapat. 1-2 orang dari ribuan orang, dapat ya buat saya gak heran.
Tapi nggak semua dapat. Akhirnya banyak orang yang kecewa. Ikut Tuhan kok udah begini aja. Nggak berubah-berubah. Seharusnya kalau ikut Tuhan dari jalan kaki naik 2 roda. Haleluya. Dari 2 roda naik lagi 3 roda. Anda negatif thinking selalu di mana-mana sama. Ya Pak, dari motor masuk ke beca Pak. 3 roda pesawat pribadi. 3 roda. Tergantung ininya aja di mana. Naik beca masa. Orang naik gue turun dong. Ya Anda punya pikiran negatif. Nanti setelah engkau berucap syukur dengan 3 roda. Sekalipun mungkin saja bisa beca. Mungkin saja. Atau motor sekarang di Jakarta ada yang roda 3 tuh. Yang buat taruh barang tuh belakangnya. Atau enggak buat odong-odong. Jakarta buat odong-odong. Ya bisa saja. Haleluya aja. Ucap syukur aja. Jangan tuh. Tuhan ayah, kok nyihat lo? Nggak ngerti nggak yo? Masa dari 2 loda sekarang bikin 3 loda, lu bikin gue susah. Ucap syukur dalam segala hal. Nanti baru Tuhan tambahin rodanya 4. Haleluya. Maka saya sering mengajarkan kau sama Tuhan jangan suka minta angka depan kalau uang. Tuhan berkati aku Tuhan. Agar aku bisa beli handphone. Agar bisa beli motor, beli mobil. Nggak usah. Tuhan terima kasih Tuhan. Walaupun cuma 1.000. 1.000 berapa nol? Cuma 3. Nggak cukup kan buat makan juga nggak bisa kan Bu? Tapi kalau ibu nggak mengucap syukur. Maaf, Tuhan hilangkan 1 nol loh. Cepek. Ceceng aja gak cukup buat cepek. Masa Tuhan gak ngerti sih? Enggak, Tuhan tahu. Lu serakah. Makin marah, ting, ceban. Lu marah lagi, ting, gak punya duit lu. Tapi engkau mengucap syukur dengan 3 nol. Walaupun kurang gak bisa beli apa-apa. Terima kasih Tuhan. Kalau berkatku cuma 1.000. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu kok. Ayat 7 kan mengatakan, ayat 8 sekarang mengatakan Tuhan gak mungkin kasih kamu yang aneh-aneh. Tuhan tambahin anakku butuh nih. Ting. 4 nol. Ceceng jadi ceban. Masih kurang ceban juga. Gak apa-apa, ucap syukur. Ting. Cepeceng. Lompatnya dahsyat loh, 0 loh. Ting. 1 juta. Ting. Sama Tuhan jangan suka minta angka depan. 1 cukup. Yang penting nolnya 20. Amin. Terima kasih. Ingat baik-baik ini hari jangan minta angka depan. Angka depan 1 cukup. Terima kasih Tuhan untuk 0 yang kau berikan. Haleluya. Dahsyat. Pada 0 gak ada artinya kan? Tapi kalau di angka itu uang, dahsyat loh 0 itu. Tambah 1 0 udah dahsyat loh. Ding, 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 ding. Haleluya. Maka itu muka tuh beresin. Kebaktian tetap aja udah setengah kebaktian mungkin tetap aja. Maaf ya Bu ya. Kalau Anda punya suami, Anda mengesalkan suami Anda. Kalau kita jadi suami mengesalkan istri kita. Mana betah hidup dengan perempuan yang begitu. Waktu Anda dinikahi kan Anda sedang cantik-cantiknya. Kalau nggak cantik, nggak mungkin dia mau menikah dengan Anda. Betul nggak Pak? Tapi sekarang kenapa Anda jadi jelek? Penderitaan, penganiayaan, suami jahat. Hei, kau kan punya Tuhan yang luar biasa. Apa dia nggak sanggup mengubah semua itu? Berarti kau nggak menyepelekan Tuhan dong. Dia nggak sanggup, cuma nyanyi doang. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Tapi untuk aku sih enggak loh Tuhan. Ngapain lu begitu ngomong begitu? Ganti air matamu yang berupa air menjadi mutiara. Itu harus di sini. Jangan mau kau simpen sampah. Saya sering ngomong sekarang ini. Sampah kebencian, sampah penderitaan, kekesalan, apapun yang kau katakan itu semuanya itu. Kau simpen di sini, nggak heran air matamu terus mengalir sampai kering. Nggak ada jawaban. Mungkin begini ya,
kan lagi susah kan ya. Suruh senyum kan susah kan, jujur aja deh. Ya, memang oke. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sepapari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Indah kan? Merubah semuanya. Kau tiba-tiba kau punya kekuatan untuk menghadapi yang kau sebut apa saja. Penderitaankah, tekanankah, aniayakah, apa saja. Kau punya tiba-tiba punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga kau bisa melewati hari itu. Tetap dengan senyum. Mau bu? Oh enggak ada perempuan. Mau perempuan? Terima kasih. Kalau enggak Anda mensia-siakan. Tadi pagi pun saya katakan, kemarin pun saya katakan di gereja-gereja Anda. Tolong. Gereja Anda nih mengundang kami, biayanya besar. Kenapa saya ngomong begini? Tolong dimengerti. Gereja sudah berkorban, mengeluarkan dana yang segitu besar. Untuk satu kebaktian begini, maaf, kalau bicara ketutup, gak ketutup. Nombok. Tapi gereja sudah rela menombok. Agar kalian dipulihkan, agar kalian ada pembaharuan, diperbaharui, agar kalian ada kekuatan melalui firman yang disampaikan, dan lain sebagainya. Kalau Anda sia-siakan firman ini, Anda membuang sia-sia biaya yang segitu besar yang gereja telah keluarkan. Dan Anda yang rugi loh. Gereja sudah rela berkorban untuk kalian. Pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan kau keras, terima aja, terima aja. Jangan seperti saya dulu keras. Pendeta ngomong apa? Pret. Lu ngomong gampang, lu kira gua kan lain melu. Lu gak tahu gue yang alamin kan. Lu kan enggak. Wah saya di bawah begitu loh. Jadi dia ngomong apa saya gak dengar. Akibatnya yang rusak saya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan dulu. Karena saya pikir lu gak ngerti, lu ngomong sih enak. Jangan takut, jangan khawatir segala macam. Enak banget, ya lu. Gua kan lain. Saya ini tulul. Ngerti gak? Tulul. Itu lebih dari tolol. Tulul tuh tingkatan atas tuh, tulul. Sok lagi. Udah tulul, sok lagi. Yang rusak saya, bukan Tuhan. Saudara jangan ikutin saya ya. Ya, jangan ya. Udah haleluya, senyum aja. Amin. Walaupun susah depan ini. Ya, berikutnya yuk. Haleluya. Nah ini, Tuhan, itu duit tuh, waduh dolar banyak. Hayo, anjang, kalau lihat dolar mata merah. Haleluya. Kalau nggak ada, haleluya. Sama haleluya, cuma beda. Ya, Tuhan selalu menawarkan pertolongan, betul? Di Alkitab sebegitu banyak semua pertolongan Tuhan ditawarkan kepada manusia. Ya, hanya sayangnya persepsi Tuhan dengan kita kerap beda jauh, dan sayangnya pada umumnya kita hanya terfokus pada segi materi. Itu yang kita punya. Kalau saudara enggak ya puji Tuhan. Ini saya bicara umum. Ya. Karena tidak sedikit hamba uang yang mengajarkan, hamba Tuhan sebetulnya, yang mengajarkan melalui mimbar gereja, padahal Tuhan berpesan. Di Ibrani 13 ayat 5 mengatakan apa? Mari kita lihat. Ya, kadang-kadang kita dibawa-bawa kemana-mana gak tahu. Saudara. Hati-hati, Anda sudah cukup waktunya untuk dewasa. Jadi jangan jadi anak-anak terus. Ibrani 13 ayat 5. 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada lagunya kan? Ku di tanganmu, ku di hatimu. Saya robah lagunya ya, sedikit ya. Maaf ya, yang nyanyi Yesus untuk kalian. Kau di tanganku, kau di hatiku, di pikiranku, di rencanaku, tak pernah kau ku biarkan.
Sekali lagi dia katakan, kau di tanganku. Kau bukan tangan yang lemah, lu tangan yang kuat lu. Kau di hatiku, di hati yang selalu mencintai engkau setiap saat. Di pikiranku ya, yang memikirkan kau siapa, di hatiku dan di rencanaku dan lain sebagainya. Tapi terakhirnya apa? Tak pernah kau ku tinggalkan. Tinggal kita percaya enggak? Kalau kita percaya dahsyat. Enggak usah kita lihat tuh uang di sebelah kita. Enggak usah lihat apa yang kita minta terjadi. Maaf ya, berapa tahun sewaktu saya baru jadi hamba Tuhan. Ada seorang singers dari salah satu gereja di Jakarta. Dia masuk rumah sakit, karena saya dekat rumah sakit di Pluit. Saya yang sambangin walaupun saya gak kenal. Dia sudah kanker. Perutnya sudah besar. Biasanya kami hamba Tuhan kalau menengoki orang sakit, maksudnya tentu untuk menguatkan si sakit. Betul? Pada umumnya. Karena kita menguatkan dia dengan firman, dengan nyanyian dan lain sebagainya. Tapi hari itu kami 2-3 orang hamba Tuhan, kita keluar dari ruangan dia. Kita bilang, ini yang nguatin siapa nih? Dia yang nguatin kita, bukan kita yang nguatin dia. Kenapa? Waktu kita ajak doa, itu iman doanya dahsyat. Tuhan, aku percaya. Keras suaranya. Aku percaya engkau akan menyembuhkan aku, Tuhan. Ya, ketika nyanyi, suara dia lebih kencang dari kita. Kita masih jujur aja. Ini sembuh gak kanker? Rasa gue sih gak bisa. Kira-kira begitu dalam hati ini. Dia imannya dahsyat loh. Walaupun saudara mungkin pikir dia sembuh, dia mati. Tapi tidak ada satupun keluhan yang keluar dari dia. Waktu dia kesakitan, waktu itu kanker sedang bergerak itu dalam dirinya ya. Dia hanya ngomong apa sama saya pelan-pelan. Pak Ari, sakit. Cuma itu doang. Dia ngomong, sakit. Ada, sial banget gua. Udah melayani pakai sakit begini. Tuhan, mengapa kau gak dengar? Gak ada tuh. Sederhana Pak Ari. Dahsyat. Saya lagi pikir kalau saya kena, bisa gak gue gitu? Ngomong gampang di mimbar. Tapi waktu kita kena yang begitu, banyak orang kalau ngomong begini, ih amit-amit. Lu kalau mau datang mau diapain lu? Lu gak bisa tolak kok. Ya, ayat berapa lagi tuh dek? Ayat apa lagi dek? Terima kasih. Gue kok botak ya belakang gue ya? Udah jangan lama-lama ada malu botak tuh. Ayo balik lagi dong. Nah, lo kok kesini yang tadi belum kan? Ibrani, Yakobus 4 ayat 1. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kita selalu bertengkar dan lain sebagainya, kita karena gak puas, gak dijawab segala macam semua. Akhirnya kita ribut sama keluarga, sama istri, sama suami, sama anak, sama segala macam semuanya. Gara-gara kita punya gak dijawab Tuhan. Akhirnya kita kecewa. Buat apa? Ujung-ujungnya rugi Anda semuanya. Kalau ayat berikutnya lagi, 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita memang butuh duit. Gak ada uang kita pun gak bisa kesini kok. Kita gak bisa makan kalau gak ada uang. Tapi jangan dikuasai oleh uang. Chinese tuh kadang-kadang dikuasai oleh uang, maaf aja. Sampai barongsai pun bunyinya juga uang terus. Tung 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 cien tung cien tung cien 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 tung 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 cien. Itu artinya duit dulu tuh. Tung tung tuh semua, cien tuh duit. Maka itu kita sekarang sudah mulai bagus negara kita ya. Tapi dulu kenapa? Gara-gara demen lagu dangdut. Tak untung, tak untung, tak untung, tak untung, tak untung, tak untung. Ya lu rugi melulu. Jangan ketawa, mikir. Kita butuh duit kok. Bohong kalau nggak butuh duit. Tapi jangan kita punya otak nih duit dulu. Kalau nggak ada uang kita ribut sama orang. Nggak ada uang, muka kita nggak enak dilihat.
Jadi saya sering tanya ya, maaf ya. Gue punya duit sih enggak sih? Pak pinjam uang dong Pak, sebentar. Berapa kayak? Yang gedean dikit, uang saya kekecilan sini. Enggak ada, enggak Pak. Saya bawa ibu bawa, aku juga enggak bawa. Punya dompet tapi enggak bawa duit lagi, punya kartu doang. Berapa kayak Bu yang rada gedean dikit Bu? Segede-gedenya Bu. Terima kasih. Kalau saya begini kan, Anda tahu ini uang, betul? Saya teman tanya ini malam, Tuhan Anda ini atau Tuhan Yesus? Jawaban Anda pasti Yesus. Tapi kalau Yesus, kenapa kalau ini nggak ada di kantong saudara? Wajah saudara berubah jadi cemberut dan jelek sekali. Di gereja kalau yang bokeh kelihatan ketahuan kok. Datangnya juga begini. Itu lagi bokeh. Kalau lagi diberkati dari jauh-jauh dari depan tuh. Hei, puji Tuhan, haleluya, amin, haleluya, Tuhan baik, amin. Ininya lagi banyak. Sadar tidak sadar, inilah Tuhan kita. Ini menguasai wajah kita, ini menguasai emosi kita, ini menguasai perkataan kita. Ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan ada ini nggak ada ini, no problem. Smile, smile everlasting. Smile. Terima kasih Bu. Udah kembaliin ya. When you smiling, the whole world smile with you. When you loving, the sun come shining through. But when you crying, apa lagunya? Gue juga lupa nih, hilang. But when you crying, you apalagi kata-katanya lupa kok jadi bilangnya. So keep on smiling, and the whole world smile with you. Anda kerja, kalau Anda begini dulu, Anda juga gak disenengin orang. Anda jadi bos, sama juga anak buah juga gak betah. Anda di gereja, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Muka gak enak dilihat, siapa yang mau datang? Ih, gue gak demen dah ke gereja itu. Itu mukanya gak enak banget tuh. Yang mana itu? Yang itu tuh, yang itu tuh, yang itu tuh, yang itu tuh. Gue juga dulu kayak gitu tuh. Senyum men. Apapun kesulitan hidup ini. Ini orang tua gak salah ngomong lah. Kecuali Anda keras, ya udah terserah, gue gak mau pusing. Ya, teruskan dek. Come on. If you ask, so the first step that you must take is believe. Mau minta, Anda harus percaya. Maaf, Anda kalau anak buah, misalkan anak buah Anda dah, mau minta sesuatu sama Anda, tapi dia gak percaya. Bos punya gak sih duit sih? Anda kan kesinggung. Betul gak? Karena Anda udah minta sama dia, Anda gak percaya. Anda percaya Tuhan kan? Dia sanggup memberikan kepada engkau kan? Tapi bukan yang kau inginkan, yang kau butuhkan. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang ada, hidup ini enak. Gak ada susahnya. Ada ceban, haleluya. Cepeceng, haleluya. Setiau, puji Tuhan. Hidup ini enak. Ibu, you laukung, mau laukung, haleluya. Gak ngerti, salah sendiri. Ada suami, gak ada suami, haleluya. Jangan, lu mah enak, ada laki lu. Gua kan sendirian, mesti berjuang. So what? Kemarin pagi saya di Ngiden dengar kesaksian bagus tuh ibu tuh. 13 tahun suami piansui, stroke. Tahan. Setahun aja udah begini, lu gak mati-mati lu. Maka itu Pak, hati-hati jaga makanan Pak. Kalau kita sakit Pak, dibuang sama bini. Kecuali ibu ini yang ada di sini nih, baik-baik semuanya. Hati-hati makan juga. Kayak saya udah operasi jantung. Banyak yang tanya sama saya, Pak Hari masih berani makan, gak ada pantangan? Gak ada. Ayo makan apa? Masih berani makan sate? Kambing? Berani, kenapa memang? Gua makan mati gak makan mati?
Udah begini tua kalau gue gak makan, kapan gue makan lagi? Dengar dulu, baru koma. Belum titik. Ada juga, dahsyat. Enggak ada dahsyatnya, enggak ada. Biasa aja. Begitu dia makan kan, ada pengurus-pengurus kadang-kadang baik-baik ngajak makan. Dia pikir saya doyan sate kambing, pesan sate kambing. Berapa Pak? 5. Loh, katanya doyan? Iya, 5. Kenapa Pak? Saya udah darah tinggi, nggak boleh. Saya sebenarnya makan obat kok, saya udah operasi jantung. Janganlah. Bapak, payah ada Bapak. Doa Pak. Tengking dalam nama Yesus. Ini yang gila dia apa gua? Gua nggak tahu, terus terang saya nggak berani ngomong ya. Saya kalau katain dia gila, dia marah nanti. Cuma hati saya kesenyum-senyum aja, nggak ada 5 aja. Cuma di sini kok. Sampai sini juga sama juga isinya semuanya. Cuma di sini aja. Enaknya cuma di sini ya 5 biji ya udah aja. Kadang-kadang kita laki-laki kan suka begitu kan. Mentang-mentang gak ada istri, haleluya, gak ada PM, gak ada polisi, yuhu, makan bobo. Begitu pulang, seganteng-gantengnya gue kalau begini gue jelek. Ngerti? Yang susah siapa? Pak, dengar baik-baik ini malam. Walaupun konteksnya beda, gak apa-apa lah. Ketika engkau punya banyak uang, banyak yang mau mengurus engkau. Itu di luar banyak. Tinggal kau kasih aja uangmu. Banyak yang mau urus. Muda-muda lagi, cantik-cantik lagi. Lebih cantik dari istrimu mungkin. Tapi ketika engkau sudah begini. Yang ngurus siapa? Hah? Pak, yang ngurus siapa Pak? Halo Pak. Sayangilah istrimu. Sekalipun memang dia kayak cucarowo. Saya sampai ngomong di tempat lain, gak ada perempuan yang gak bawel. Kecuali gagu, saya bilang, maaf ya. Saya kan ceplosan, kecuali gagu saya bilang. Ada nyaut, Pak istri saya gagu juga bawel Pak. Matilah dia. Ya sial banget lu kalau gitu. Dapat bini kayak begitu. Tapi ucap syukurlah. Gak ada perempuan yang gak bawel. Kecuali dipasangin on off. Itu begitu dia on, ting, tung, off. Udah selesai. Dia udah diem ya. Gue nyalain lagi nih. 3. Bu, salah besar kalau Anda mau minta sama Tuhan, lalu Anda bawelin suami Anda. Tuhan lihat hati. Hatimu bengkok. Suami memang bisa saja jelek. Suami bisa saja salah, suami bisa saja apa saja lah yang biasa memang di dunia ini yang jelek kan laki-laki kan, yang bagus kan perempuan kan. Di mana-mana laki-laki, dasar memang laki-laki. Tadi pagi ketika saya khotbah di WBI, saya bilang, saya khotbah dapat perempuan loh. Tentu saya nggak bakal ngomong bicara soal laki-laki dong. Saya ngomong soal kalian kan. Bagaimana jadi perempuan yang benar. Anda memang benar-benar perempuan, tapi belum tentu ada perempuan benar. Sorry loh, kecuali yang di sini ini malam, perempuan benar semuanya. Dan benar-benar perempuan. Pak berbahagia loh Pak, ibu juga loh. Sekarang pada tengah-tengah pernikahan tiba-tiba berubah loh. Yang laki bisa jadi perempuan loh. Yang perempuan bisa jadi laki-laki loh. Nah kita kan heran kan, gue kan kawin sama perempuan, kok jadi laki-laki. Yang istri juga, gue kan kawin sama laki-laki, kok jadi perempuan. Maka ucap syukurlah Bu, Pak. Ketika istri kita masih tetap istri, perempuan, dan laki kita tetap laki-laki. Betul gak Bu? Tapi sekarang banyak perempuan, tubuhnya perempuan, jiwanya laki-laki. Sehingga dia menjajah laki-laki. Firman memang, tunduklah pada suamimu. Hai istri, tunduk suamimu. Gak ada tuh. Tanduk, gak bisa. Lu bisa, gue juga bisa. Lu apa? Mau galak perempuan sekarang. Maka itu lagu lama Pak, gak tahu masih dengar gak lagu itu. Tuhan berkuasa, lagu lama ya. Diganti sekarang. Di Jakarta udah lama saya ganti itu. Gantinya begini, wanita berkuasa, pria jadi bingung, pria jadi bingung. Kok jadi dia yang galakan? Perempuan sekarang galak-galak loh, kecuali yang hadir di sini. Di sini sih baik-baik, udah bertobat punya. Maka sudah terpilih, amin. Pertanggungjawabkan aminmu.
Terima kasih. Ayo Nyok, terusin. Dikit lagi. 2 jam lagi lah kira-kira lah. Lalu yang Allah, ini gue gak bisa baca nih. Kuning. Aku baca, aku punya aja deh. Gak kebaca itu. Lalu yang Alkitab maksud dengan mintalah apa? Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 7. Apa sih mintalah yang dimaksud di Alkitab ya? Bukan yang dimaksud sama hamba Tuhan loh ya. Dimaksud oleh Alkitab. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes, tolong ibu bacakan deh Pak. Ibu yang bacain deh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Belakangnya si amin Bu. Depannya itu yang penting. Coba diulang Bu depannya Bu. Bantu. Ya Pak. Dari awal Bu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Udah stop. Itu syaratnya. Kalau ada yang bilang terjadi, bohong. Itu depan. Engkau harus dalam Tuhan dan Tuhan dalam engkau. Berarti engkau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan bersama dengan engkau, siapakah lawanmu? Dahsyat. Kau jadi lebih daripada seorang pemenang. Roma 37 ayat 8 apa? Apa 8 ayat 37 kalau nggak salah itu. Ya, Roma 8 ayat 37 kalau nggak salah itu. Kau lebih daripada seorang pemenang. Bukan sekedar pemenang biasa. Ketika engkau sudah babak belur semuanya. Akhirnya kau bisa gas naik. Haleluya. Puji Tuhan. Di situ engkau bersaksi mengenai kehebatan Tuhanmu. Itu baru Kristen asli. Bukan hanya orang yang beragama Kristen. Kalau Anda mengaku percaya. Tapi Anda tidak melakukan firman. Maka Anda hanya orang beragama. Bukan bertuhan. Sorry. Teruskan. Sering kita berputar-putar atau terputar-putar sendiri dalam permintaan yang tidak jelas. Banyak orang begitu loh. Kadang-kadang minta ini belum dapat, udah minta yang lain. Sampai Tuhan juga bingung. Yang paling contoh, yang paling gampang adalah begini. Maaf lagi ibu-ibu ya, jangan marah ya. Bu, nggak marah kan? Khotbah saya sih nancep-nancep, tapi jangan kayak anak-anak deh. Jangan kekanak-kanakan, dewasalah kau. Contoh yang paling gampang begini, ketika suami meninggalkan Anda pasti berdoa. Bahkan mengajak satu gereja untuk bantu berdoa. Supaya suami kembali. Tapi hebatnya di sini, begitu suami Tuhan kirimkan kembali, sambutannya aneh. Lu masih mau pulang lu? Lu masih ingat rumah lu? Nggak tahu diri lu, apalagi lu pulang ini begini. Susahnya doang sama gua, senangnya sama perempuan lain lu. Apa yang dilakukan oleh laki? Terus masuk atau balik lagi? Begitu lakinya balik lagi, apalagi kalau sehat. Dia balik lagi, si perempuan lain lagi. Kok pergi? Jangan gitu dong lu, jahat lu ya. Gua kan cuma ngomong aja. Laki aja bingung, apalagi Tuhan lebih bingung lagi loh. Lu minta gue pulangin sekarang nih. Udah pulang lu usir. Lu maunya apa perempuan? Hei. Banyak yang ketika saya khotbah model begini, istri saya suka duduk di belakang, gak suka duduk depan. Maka ada celutukan-celutukan. Tuh Pak Hari lagi curhat mengenai bininya tuh. Bini gue ada di sini. Enggak. Saya sedang mendewasakan Anda. Maka sebetulnya perempuan gak pernah jelas kalau ngomong apa-apa. Kalau kita mau makan apa gitu ya ke restorannya. Mah mau makan apa? Terserah. Hati-hati. Itu bukan terserah loh. Begitu Anda pilih misalkan Anda pilih bakmi gitu ya. Dia gak suka gitu. Dia diam. Mau pilih dah? Enggak. Loh tadi mau makan. Iya kenyang. Mati kan kita kan. Dia bilang terserah. Kita pilih bakmi dia marah. Tapi perempuan itu gak ada di sini. Nanti hari Minggu. Maaf yang hari Minggu ya, jangan marah ya. Kau lihat rekamannya. Cuman contoh aja. Iya. Kita dibuat bingung loh. Dia gak pernah ngomong yang jelas mau makan apa. Makan soto kek. Mau makannya ketahuan gitu. Oke selesai. Terserah. Nah begitu kita pilih, salah.
Diomelin lah kita cemberut, nggak makan. Hah? Kita makan kan gak enak. Ya memang 1-2 laki-laki ya ada yang cuek, bodo amat lu gak mau makan urusan lu. Ya ada juga sih yang begitu sih. Ya, tapi sini kan laki-laki kan baik-baik semuanya. Cinta istri. Penderitaan lu. Bukan perempuan yang menderita lo sekarang, laki-laki banyak menderita lo. Maka itu di kebaktian lansia 97% perempuan. Laki-laki paling 5% itu juga di kursi roda. Perempuan yang masih keren semuanya. Pakai high heel, umur 60 tapi halo Pak Hari, how do you do? Saya tanya, Oma, Opa pada kemana? Ih, sudah dipanggil Tuhan wece. Ya ilah, wah dengan wajah tanpa dosa. Terus saya tanya kenapa dipanggil Tuhan? Kemana mengerti? Ya benar juga sih, itu kan urusan Tuhan ya saudara kasih. Tapi saya jawab sama mereka, saya mengerti loh Oma. Kenapa Hari dia gak tahan hidup sama Oma? Jadi dia minta pergi duluan. Maka itu rata-rata lansia. Kalau kebaktian 97% perempuan kok. Laki-lakinya udah pada maneho. Iya. Maka itu Bu, jadilah perempuan yang baik Bu. Yang syekinah. Jangan membuat suami-suami jadi istiqomah. Tahu gak istiqomah artinya apa? Gak tahu kan? Ikatan suami takut istri di rumah. Itu istiqomah. Kata Ahok bukan kata saya. Saya cuma ngutip kata-kata dia. Ya mari sudah. Jadilah hidup ini. Engkau mau doamu dikabulkan Tuhan. Hati mesti baik. Kalau hati gak baik bagaimana mau Tuhan jawab? Sederhana, jangan dibikin, Alkitab itu jangan dibikin ngejelimet, jangan dibikin susah. Tuhan tuh sederhana. Ketika sesuai dengan apa yang dia inginkan, pasti diberikan kok. Cuman kita aja kadang-kadang gak sabaran, gitu aja bahasanya. Ya, karena sini mau dijawab semua permintaan kita, Matius 10 ayat 16. Itu gak usah semua deh, kelamaan kalau semua, nanti kita pilih-pilih aja ya. Matius 10 ayat 16. Mana? Matius 10 ayat 16. Musik kembali. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi jangan sembarangan maksudnya. Ikutilah firman Tuhan. Jangan jadi tulul, ikutin perasaan. Rasa gue begini nih. Kadang-kadang hamba Tuhan juga dibuat jadi peramal sama jemaat. Pak, bagaimana Pak jawaban Tuhan Pak? Lu kira gue peramal? Tapi banyak hamba Tuhan juga memanfaatkan ini. Dan Anda bodoh, maaf aja. Oh Tuhan berbicara kepada saya. Matilah kau. Dewasa. Saya bukan tidak percaya Tuhan bicara. Jangan sampai ke sana. Tuhan bisa bicara kepada hamba-hamba Tuhan, betul. Tapi belum tentu semuanya betul. Jadi Anda harus uji setiap roh. Dewasa. Karena kalau saya tanya, tadi ada yang mengatakan setulus merpati sejadi ular. Kalau ibu mau pilih yang mana? Mau pilih jadi merpati atau mau pilih jadi ular? Maaf ya Bu ya, jangan marah ya. Ibu termasuk orang yang gampang dibodohin. Karena ibu mau jadi baik, memang kan. Saya bukan peramal. Tapi karena jawabannya merpati, ini mudah dibodohin. Karena firman gak ada yang mengatakan kau sudah harus jadi merpati. Gak ada, tadi bunyinya gak begitu Bu. Setulus merpati, secerdik ular. Jadi rata, berimbang. Kalau Anda pilih ular, secerdik ular, maka Anda jadi jahat. Semua juga gak beres semua tuh. Anda mau menang sendiri. Tapi kalau Anda mau jadi merpati, setulus merpati dan tanpa ada ularnya, maka Anda diblowonin orang. Firman gak pernah salah. Gara-gara kita jadi Kristen, aku merpati aja. Goblok. Itu enak bahasa Jawa tuh enaknya gitu. Mantep, goblok. Kalau Betawi gak enak, goblok lu gak enak, kurang mantep. Bahasa Jawa ini enak, goblok. Tambahin kue, goblok. Dan di sini nggak ada yang goblok. Koplok.
Koflok. Oh ada lagi bahasa baru lagi, koflok. Saya baru dapat nih. Oh kata Pak Alex dulu, ya saya nggak pernah dengar sih jadi nggak tahu. Koflok ya, nggak tahu saya. Terusin, yang mana lagi kita lompat aja Nyok. Balik lagi Nyok, dikit lagi ya. Markus 5 ayat 33. Markus 5 ayat 33. Yang lain saudara baca sendiri ya. Markus 5 ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tanpa tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada. Ini persoalan apa? Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun, betul? Oke. Ini saya ceritakan sedikit, saya ada khotbahnya tapi saya nggak mungkin begitu panjang. Itu perempuan kan perdarahan 12 tahun kan? Berarti dia punya problem kan? Maaf ibu, Anda perdarahan seminggu aja Anda juga udah lemes loh. 12 tahun ini. Istilah saya begini, 12 tahun yang main gendang, itu kok enggak? Iblis. Cari dokter. Enggak sembuh, cari sinse. Enggak sembuh, cari dukun. Alternatif, ke Singapura, ke Penang, ke Amerika, kemana-mana. 12 tahun dia terputar-putar. Dia menari. Mengikuti irama iblis. Iblis yang pegang kendali. Tapi ketika dia dengar ada namanya Yesus, sanggup menolong, wah dahsyat. Istilah saya, memang ceritanya dia menjamah jubahnya ya, tapi saya istilahkan saya, gambaran saya. Gendangnya dari iblis diambil. Aku sekarang yang main. Kau yang menari. Aku percaya Yesus. Aku percaya dengan menjamah jubahnya, aku disembuhkan. Dahsyat. Padahal dia baru dengar Yesus sekali. Kita sudah berapa ribu kali. Ambil gendangnya. Ini hari apa gendangmu masih dimainkan oleh iblis. Ambil kembali. Kau yang pukul. Kau yang main. Jangan biarkan dia yang main dan kau yang menari. Akhirnya capek ya kawan-kawan semuanya. Iya. Dia pukul cepat, kau menari cepat. Matilah kau. Jangan tulul bin goblok. Plus kofok. Maaf ya, maaf ya. Satu ayat lagi deh. Musik di D ya. Yang mana? 2 Korintus 1 apa Kolose 3 ayat 22 deh. Kolose 3 ayat 22. Kolose 3 ayat 22 bunyinya apa ya? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini memang konteksnya adalah mengenai hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Tapi kalau bicara hamba, kita kan Tuhan kita kan Yesus. Betul? Dia ngomong apa ikutin aja. Hidup ini gak susah jadi mengalir, bahasa sederhana itu mengalir aja. Enak. Ada batu seperti air, ada batu ya dia belok. Ketemu batu lagi ya belok lagi aja. Ujung-ujung di jalan terus. Kita gak begitu, batu, Tuhan, singkirkan, luputkan, jauhkan. Mau jadi Kristen apa kita? Letih, lesu, lemah, loyok bin letoy. Gak kuat kita. Menghadapi persoalan, udah langsung. Mati. Maaf ya, teman-teman kita yang lain yang agamanya lain. Dengan segala Tuhan mereka masing-masing. Kita gak boleh menjelekkan. Itu urusan mereka. Tapi saya hanya mengatakan kepada Anda. Mereka yang kita anggap percaya berhala. Itu mereka percaya itu Tuhan mereka loh. Kita nggak boleh ngomongin loh. Oke? Kita harus menghargai. Kalau mau dihargai orang, kau hargai orang. Mau dihormati orang, hormati orang. Jangan sok kita yang paling hebat. Itu urusan mereka. Tapi saya hanya kasih tahu Anda. Waktu mereka berhadap dengan Tuhannya. Ada permohonan. Baik mengenai mungkin mandul tidak punya anak. Mungkin usaha. Mungkin mengenai keluarga. Mereka datang dengan sungguh-sungguh loh.
Betul? Nggak ada yang begini nih, maaf ya. Nggak ada. Apalagi yang begini nih. Nggak ada. Tapi heran di Kristen ada. Kebaktian macam-macam deh, lihat mukanya deh. Ada yang sukacita, tapi ada juga yang udah mau selesai, tetap aja muka begini. Nanti udah selesai mungkin para pengurus, Bu, Pak, sudah selesai Pak. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Karena hatimu bengkok. Hatimu banyak sampah. Perempuan itu tahu. Dia gak boleh simpen sampahnya di sini. Dia datang kepada Yesus. Dan dia percaya Yesus sanggup menjawab, menolong, dan memenuhi permintaannya. Ini malam pun sama. Yesus sanggup menolong kau. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup. Singers, lakukan perkara yang besar. Nyanyikan dengan beriman. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi dengan iman kau nyanyikan. Anda yang punya persoalan, saya tidak undang Anda ke depan untuk altar call. Cukup Anda duduk di tempat Anda. Letakkan tangan kiri di dada saudara. Tangan kanan saudara angkat sendiri. Dan doakan. Nyanyikan pujian ini, setelah itu kau doa. Minta. Saya percaya selama itu tulus dan sesuai dengan kebutuhanmu, Tuhan pasti jawab kau. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya minta singers lembut dengan musik. Kita semua berdoa. Saudara mau angkat tangan boleh. Tidak usah saudara keluar dari bangku saudara. Kemampuan saya terbatas. Tapi Roh Kudus hadir ini malam. Dia sanggup menjamah engkau di tempat engkau duduk. Yang diperlukan engkau percaya dan ketulusan. Tidak perlu kami yang memegang Anda. Buka hatimu. Undang Yesus masuk. Dia tahu segala kebutuhanmu kok. Tanpa engkau mengatakan, dia pun sudah tahu. Cuman dia mau lihat ketulusanmu dan percayamu. Dia sanggup menolong kau. Tidak ada persoalan yang berat bagi dia. Karena bagi dia tiada yang mustahil. Tapi bagi orang percaya pun di Markus 9:23 juga tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berarti Anda harus percaya. Jangan menggantungkan dirimu kepada seseorang hamba Tuhan. Memang tugas kami untuk mendoakan Anda betul. Tapi jangan sampai tergantung kepada kami. Yesus juga mencintai engkau. Yesus juga mau mendengarkan engkau. Katakan apa yang kau mau katakan. Kalau ini hari kau keluar air mata, dia akan menghapus air matamu. Kau akan diberikan kekuatan. Kau sakit, dia akan sembuhkan. Kau tidak punya kerjaan, Tuhan pasti buka jalan. Tapi semua ada syaratnya. Engkau harus percaya jalan dia bukan jalanmu. Kalau dia bilang A, ikutin A. Kalau dia bilang B, ikutin B. Jangan kau tentang. Kau ada persoalan suami istri, gak usah kau ribut. Doa orang percaya bila dengan yakin maka besar kuasanya. Kalau kau betul-betul orang percaya dan kau yakin dan kau orang benar di hadapan Tuhan, luar biasa. Nanti kau lihat. Nabi Nuh juga nggak sempurna. Daud tidak sempurna. Tapi mereka berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa?
Anda pikir di rumah. Anda buka firman-Nya. Mereka bukan orang suci-suci banget. Mereka bukan tidak pernah melakukan dosa. Dosanya Anda sudah hafal. Kita pun sama. Banyak kekurangan kita. Tapi Yesus tetap mencintai engkau. Dia mau dengar suaramu. Dia mau dengar suaramu. Dia mau dengar suaramu. Jangan jadikan doa malam ini doa yang sia-sia tanpa jawaban. Tapi andai kata pun juga gak ada jawaban. Ini malam. Ucap syukur. Berbahagia orang yang percaya dengan tanpa melihat. Itu firman Tuhan. Jangan sudah melihat baru percaya. Percuma. Itu bukan iman. Ucap syukur ibu, bapak. Tidak ada gunanya engkau mengeluh. Tidak ada gunanya engkau lapor kemana-mana. Dia mau engkau pribadi lepas pribadi ini malam. Pribadi lepas pribadi. Dia sanggup untuk mendengarkan engkau. Dia sanggup untuk menjawab segala doamu. Mari. Setelah kau katakan, kau ucap syukur. Walaupun kau belum terima. Itulah iman. Kalau sudah terima itu bukan iman. Kalau kita belum terima dan kita percaya kita bakal terima, itulah iman. Dan kita gak tahu kapan kita terimanya. Itu iman. Mulai hari ini kau berhenti mengeluh. Kau berhenti segala macam yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Rubah langkahmu. Berbaliklah kau ke jalan kebenaran firman Tuhan. Tidak biasa saya berdoa begini. Biasa setelah khotbah selesai saya selesai ya. Tapi ini tadi dari awal sebelum khotbah saya tergerak untuk saudara diberikan kesempatan untuk berdoa. Kalau saudara lelah, tangan saudara capek, boleh saudara turunkan. Ucap syukur aja. Nanti kau lihat, dengan ucapan syukur yang sederhana, doamu dijawab.主你外 B minor 在天上我还能有谁除你外在地上我也无眷恋除你外有谁能擦干我眼泪除你外有谁能给我安慰虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退但是神是我心里的力量是我的福分直到永远 Mungkin Anda gak ngerti selain Yesus siapa yang kupunya di surga selain Yesus siapa yang kupunya di bumi selain Yesus siapa yang sanggup menghapus air mataku selain Yesus siapa yang sanggup menghibur aku sekalipun tubuhku telah menjadi tua dan suak atau lemah tapi kekuatan daripada Tuhan ada dalam hatiku itu yang membuat aku tetap bisa mengucap syukur sampai selama-lamanya itu terjemahan dari lagu tadi jangan cari yang lain hanya Yesus yang sanggup menolong kau jangan kau pernah mau digoyahkan oleh keadaan, situasi, omongan orang, dan apa saja. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin.
Dia tidak pernah membohongi engkau. Dia tidak pernah membohongi kita semua. Firman-Nya adalah ya dan amin. Hanya orang yang betul-betul percaya baru bisa berkata begitu. Dan Anda termasuk. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. Amen. And now let a weak say I am strong. Amen. Let a poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bapa Surgawi, inilah hati kami. Apapun yang terjadi, yang Kau izinkan terjadi, kami mau mengucap syukur terus Tuhan. Mampukan kami Tuhan ini malam. Dalam keadaan situasi yang kami sedang alami ini. Dimanapun kami Kau tempatkan. Dimanapun kami berada. Kami mempermuliakan Kau. Bukan mempermalukan Kau. Tolong kami semua Tuhan. Kami tidak minta apa-apa ini malam. Kami hanya minta penyertaan-Mu Tuhan. Engkau dalam kami dalam Engkau. Selesai. Karena firman-Mu berkata, kalau itu terjadi, maka kami boleh minta apa saja. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Amin. Diberkatilah engkau ini malam. Pulanglah dengan sukacita. Pulang dengan pengucapan syukur. Hadapi hidup ini dengan senyum. Nanti kau lihat hidupmu berubah. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.